البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Insyaallah orang lain mampu, kita pun boleh mengejar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kasai pun usia tua baru belajar nahwu dan seterusnya kan. Sampai jadi contoh seorang ibu, nak engkau jangan seperti Kasai itu, tua-tua jahil. Wah, dia sakit hati, akhirnya dia menjual semua kambingnya, tak jadi penggembala kambing. Nah, untuk biaya tolabul ilim. Akhirnya jadi imam besar. Kasai itu bidang Semua bidang. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Qiyah, ada seorang ulama, seorang amir dari Kufah, kalau tak salah, datang ke Basrah atau datang kemana, anak-anak terlupakan. Kemudian mengumpulkan para tokoh ulama besar di situ. Anak tak ingat tokoh-tokohnya itu. Kemudian beliau tanya kepada orang yang di hadapannya, engkau apa kepakaranmu? Oh, saya dalam masalah qiraah. Yang Anda apa? Oh, saya dalam masalah lughah. Anda apa? Oh, saya mustalah. Anda apa? Oh, saya fikih. Kemudian beliau tanya kepada yang ahli qiraah. Bagaimana kalau ada orang yang ditalak begini-begini? Oh, saya tak paham. Saya paham qiraah. Coba tanya yang itu. Tanya pada yang ahli fikih. Beliau berbalik ke ahli fikih. Bagaimana sanad rawi yang begini? Oh, saya ahli fikih. Saya tak paham sanad. Akhirnya Anda tanya kepada yang itu, yang ahli hadis. Yang ahli hadis ditanya, gimana i'rab kalimat begini? Oh, itu bukan kepakaran saya, ini kepakaran yang ini, ahli lughah. Yang ahli lughah ditanya, gimana qiraah fulan dari fulan? Oh, saya tak paham, orang pertama aja. Disengaja. Maka kemudian si amir ini mengatakan tidak layak orang sudah tua hanya mengambil satu fan. Coba kalian lihat Kasai. Anda tanya masalah nahwu dia paham. Iya, malah sampai jadi saingannya si bawah. Anda tanya masalah qiraah, dia punya qiraah khusus sampai tatkala lupa dalam hafalan, tatkala jadi imam itu, Harun ar-Rasyid tak berani untuk membantah, menyangka ini qiraah khusus, saya tak berani. Padahal keliru, dia lupa. Wajar. Kalau Anda tanya masalah hadis, memang dia muhaddis, Al-Kasai. Kalau masalah fikih, dia pakar fikih. Dan seterusnya, itu disebutkan dalam Al-Qiyah punya Ibnu Jauzi. Jadi Kasai boleh dikatakan semua. Ibnu Hazm pembahasan lain, ya ulama tahun 400-an. Rahimahullah. Dia banyak bidang, dia muhaddis, dia hafidz. Cuma ya ma'ruf tentang kekeliruan beliau rahimahullah. Dikatakan beliau jumud dalam perkara yang mestinya ada ijtihad, dan dia malah ijtihad dalam perkara yang mestinya tidak boleh ada ijtihad rahimahullah. Mujtahid juga mujtahid. Cuma senjatanya kurang, bimbingan kurang rahimahullah. Tapi ya tilka ummatan qad khalat, umat yang telah berlalu. Perkara itu dalam satu bidang itu memang mengancam. Iya, beliau fikih dan hadis sangat kuat. Ibnu Hazm. Kita dohirnya wawalam, istilahnya lebih luas kepakarannya kalau Al-Kasai. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau belajar bersama Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, karena ini masih kerabat dekat. Kata Ibnu Qudamah, hampir tidak ada satu cabang ilmu pun yang saya mampu mengalahkan Abdul Ghani. Tapi jelas Ibnu Qudamah lebih dekat pada fikih. Sementara Abdul Ghani hampir semua, bahkan dalam masalah ibadah, masalah puasa dan seterusnya. Di samping masalah hifdz. Iya, sama-sama dari Maqdisah, orang-orang Baitul Maqdis. Karomah, sama-sama ahli karomah dua-duanya. Masalah qawwalun bil haq ya memang Abdul Ghani lebih kuat daripada Ibnu Qudamah. Kita masuk ke Sahih Bukhari-nya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sampai mana? Siap. Oh, ini wudu. Ayo, silap. Kita sudah masuk ghusl ya, soh. Siap. Ana lupa ngasih batasan. 258. Ini ayo, soh. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala al-babus sadis babu man bada'a bil hilabi awit tibi indal ghusl.
bab orang yang memulai menggunakan hilab atau wewangian untuk mandi. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam masalah ini? Ini khilaf besar di kalangan para mu'ribin, di kalangan para syurah. Hilaf ini wangi. Ayo. Nah, inilah pembahasannya nanti. Jadi zahirnya au di sini menunjukkan kesamaan. Atib itu adalah hilab, yaitu jenis wewangian. Toyib. Mungkin apa ya, pakai sabun yang wangi atau minyak wangi kah, atau mungkin apa pakai sider. Sebagian mengatakan begitu. Tetapi apa? Ya, tetapi kemungkinan pertama ini sebagian orang menyangka inilah yang diinginkan Bukhari, yaitu disunahkan ketika memulai mandi itu memakai minyak wangi lebih dahulu atau sabun yang wangi atau apa. Tetapi ini dibantah oleh Al-Ismaili rahimahullahu taala di dalam mustakhraj beliau, dan juga dibantah oleh siapa? Kalau yang kedua adalah Al-Khattabi di dalam syarah beliau terhadap kitab ini, kitab Sahih Bukhari. Al-Khattabi punya syarahnya di Damat kalau tak salah 2 jilid dulu itu. Ringkas memang. Mengatakan bahwasanya kalau Bukhari berdalilkan dengan hadis dalam bab ini, dan dohirnya memang dalil beliau ini kan, hadis Aisyah ini mengatakan apa itu? Da'a bi syai'in nahwal hilab. Nabi meminta didatangkan sesuatu seperti hilab. Nah, dengan ini Imam Bukhari mengatakan berarti disunahkan memakai minyak wangi sebagai permulaannya. Ini keliru. Kenapa? Karena kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya riwayat hadis Aisyah ini, Al-Qasim dari Aisyah, hilab itu maknanya adalah bejana. Bejana yang digunakan untuk tahlib, yaitu untuk apa? Untuk memerah susu, memerah halib, susu unta dan sebagainya itu. Jadi ini adalah bejana, dia bukan minyak wangi. Jadi Nabi minta didatangkan bejana. Itu menurut pendapat tersebut, bahwasanya Al-Bukhari keliru di sini, menyangka hilab di sini adalah sejenis minyak wangi atau apa? Semacam kotak yang menyimpan minyak wangi. Dan banyak ulama yang memang menyalahkan Bukhari dengan sebab ini. Bahwasanya ini bagaimana? Seperti itu. Ibnul Athir mengatakan bukan dari sisi sanad dan riwayat, tetapi dari sisi makna. Dari sisi makna, kalau kita memakai minyak wangi kemudian kita guyur dengan air, boleh jadi minyak wangi itu akan hilang. Maka apa maknanya kalau seperti itu? Minyak wangi cepat hilang, apalagi biasanya kita tak mampu beli minyak wangi yang mahal-mahal yang mampu bertahan lama. Lalu untuk apa memakai minyak wangi di awal-awal mandi? Mestinya apa? Setelah mandi baru pakai wewangian, seperti kebiasaan kita kan, setelah mandi pakai toala, kemudian baru sembur-sembur minyak wangi, ya itu baru sesuai. Maka bagaimana Al-Bukhari mengatakan memulai dengan wewangian atau minyak wangi tatkala mandi? Ini dikatakan apa? Ini mungkin keliru. Makanya Al-Ismaili rahimahullahu taala mengatakan semoga Allah merahmati Abu Abdullah, yaitu Imam Bukhari. Dan siapa yang tidak pernah keliru? Wah, ini dalil ini kalam yang bagus. Iya, ulama sehebat apapun tidak mungkin dia itu tak mungkin salah. Pasti apa? Pernah keliru. Bukhari aja mungkin keliru. Tetapi dan bahkan apa? Ada pembahasan sangat panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau tentang ini, dengan riwayat yang banyak menunjukkan bahwasanya yang diinginkan hilab di sini bukan kotak minyak wangi, tetapi semacam apa? Bejana yang ukurannya 1 sok. Sehingga hadis Aisyah ini dijelaskan oleh hadis Aisyah yang telah kita lewati, yaitu bejana yang ukurannya 1 sok. Kenapa dikatakan hilab? Karena dia adalah mihlab, yaitu semacam bejana yang digunakan untuk menampung susu yang diperah dari naqah, dari unta betina itu. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mendatangkan kemungkinan yang lain. Maksudnya bagaimana? Al-Hafidz bukan bicara dengan sendirinya, tetapi melihat dari sebagian pensyarah yang terdahulu, mereka ada yang mengisyaratkan Bukhari tidak menginginkan itu sebenarnya. Tetapi Bukhari mengisyaratkan kepada bab yang akan kita lewati beberapa malam kemudian, yaitu tradisi Aisyah, bukan tradisi tapi Aisyah beberapa kali meminyaki Nabi SAW sebelum Nabi itu mandi ihram. Jadi ini khusus masalah ihram. Makanya, dan memang ini adalah kebiasaan Imam Bukhari membuat teka-teki memang.
tajuk yang kadang membuat pening. Gimana ini? Ternyata jawabannya ada di sekian bab berikutnya. Dengan apa? Kita menggabungkan riwayat-riwayat yang sama tentang masalah itu. Jadi kata Al-Hafidz, sebenarnya berdasarkan isyarat dari pensyarah sebelumnya, Imam Bukhari tidak keliru, cuma bahasa beliau agak membuat teka-teki, membuat orang pening. Ini apa maksudnya? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah yaitu apa tradisi Nabi, kebiasaan Nabi itu apa? Apakah memang memakai minyak wangi sebelum mandi, ataukah yaitu memulai mandi itu dengan air semata? Baik. Jadi au di sini bukan untuk sebagai tafsiriyah. Al-hilaf ditafsirkan dengan T, bukan, tetapi ini sebagai isyarat bahwasanya kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat, berarti pemakaian minyak wangi ini tidak selalu sebelum mandi. Nabi tidak selalu. Buktinya apa? Aisyah sendiri mengatakan kana idza, menunjukkan terus-menerus. Justru yang terus-menerus bukan pakai minyak wangi, tapi cukup dengan air. Nah, ini kedalaman fikih Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ulama yang lain bukan keliru, tetapi apa? Karena Bukhari bahasanya memang sering itu berupa teka-teki, banyak yang tidak menyangka pembahasannya adalah ke situ. Jadi ini adalah sebagai apa? Kita sebagai pembaca disuruh menghakimi, disuruh apa? Menilai. Apakah Bukhari lebih sering memakai minyak wangi di awal mandi ataukah mencukupkan dengan air? Nah, itulah yang diinginkan. Cuma Bukhari memang tidak terang-terangan, ini yang membuat apa? Sekian pensyarah kebingungan, macam mana ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil isi hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin wal khamsun ba'dal mi'atain, 258. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, qala haddatsana Abu Asim an Hanzalah anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qtasala minal janabah, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mandi minal janabah, disebabkan karena janabah, da'a bi syai'in nahwal hilab, beliau meminta didatangkan suatu bejana yang seperti hilab, yaitu apa? Ukurannya seperti tempat penampungan susu. Dan telah kita lewati, Aisyah mengatakan al-faraq, yaitu apa? Seukuran satu sok. Atau kalau untuk berdua Nabi dengan Aisyah adalah yaitu kurang lebih berapa? 3 sampai 5 sok untuk 2 orang. Ya, faraq itu alal khilaf, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 sok. Tapi intinya adalah ini adalah apa? Tempat untuk menyimpan air ataukah susu. Jadi dia bukan minyak wangi. Hadis ini sama sekali tidak bicara masalah minyak wangi. Makanya banyak yang mengatakan gimana Bukhari membuat bab minyak wangi, sementara hilaf itu bukan minyak wangi. Baik. Yang lain mengatakan hilaf itu di sebagian lughah Arabiyah itu tempat untuk menyimpan minyak wangi, tetapi apa? Tetap ini tidak betul. Kenapa? Kata Al-Hafidz, dalam riwayat-riwayat yang lain kalau kita kumpulkan riwayat Aisyah tentang masalah ini, dikatakan setelah didatangkan hilaf, maka Nabi memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian apa? Mengguyurkannya ke kepala 3 kali. Kata beliau, istilah mengguyurkan, tak mungkin ini minyak wangi. Jadi apa nanti? Apalagi sampai 3 kali. Minyak wangi paling apa? Diteteskan, bukan disop, bukan apa? Disiramkan. Oh, itu kaya raya menyiramkan minyak wangi. Makanya ini sebenarnya bekas. Inak, ya, wadah. Betul. Makanya sebenarnya Bukhari tidak menjadikan au sebagai tafsir. Hilaf atau minyak wangi bukan maksudnya hilaf ini adalah tempat wewangian, tapi ini kita disuruh menghakimi. Sebenarnya Bukhari seringnya memakai air ataukah memakai minyak wangi. Itulah sebenarnya yang diinginkan Bukhari. Makanya para pensyarah pening, gimana ini? Sampai ada 3 madhab dalam masalah ini. Toyib, berarti sebenarnya masuk ma'ruf minyak wangi. Hilaf itu air. Kenapa hilaf itu air? Kata beliau ini ma'ruf dalam kebiasaan orang Arab menamakan benda dengan tempatnya. Yaitu apa? Bendanya apa? Air. Tetapi karena tempatnya hilaf, maka air dinamakan dengan hilaf. Ini memang apa? Memang ajaib. Seperti istilah ghaid. Ghaid itu sebenarnya adalah tempat, makanan munkhafid, tempat yang landai. Tetapi akhirnya sesuatu yang keluar dari dubur dikatakan ghaid juga. Jadi apa? Perluasan bahasa. Bedanya bur lebih kepada maksud hilangnya air. Baik. Bekas.
Wawalam untuk istilah jumhur, tetapi apa? Memang banyak yang mengatakan ini Imam Bukhari keliru. Imam Bukhari keliru. Karena yang betul memang air. Hadis ini bicara air. Dan memang Imam Bukhari sebenarnya menginginkan air. Cuma bahasa beliau ini memang apa? Teka-teki. Baik. Memang ini teka-teki. Siapa yang mampu untuk memecahkannya? Ternyata ada yang mampu memecahkannya dengan beberapa isyarat, lalu dijelaskan secara lebih terang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi masa tertajuk dikata autentik. Makanya. Kata tip itu. Kenapa tip? Bukan diambil dari sini, tapi diambil dari beberapa bab berikutnya nanti. Tatkala bagaimana cara mandi ihramnya Nabi. Ternyata memang Aisyah ngasih minyak wangi dulu. Makanya yang diinginkan Bukhari adalah apakah Nabi lebih sering mencukupkan dengan air ataukah memakai minyak wangi? Itulah yang diinginkan. Ternyata hadis Aisyah yang di hadapan kita menunjukkan seringnya adalah pakai air. Minyak wangi nanti aja, bukan di awal mandi. Nah, dengan ini akan tergabungkan dengan hadis Maimunah dan hadis-hadis yang lain tentang cara mandinya Nabi. Tidak memakai minyak wangi. Minyak wangi nanti, kalau sudah pakai toala, pakai baju, baru sembur-sembur apa terserah. Atau perkataan hilaf ini keluar daripada cakap Aisyah. Bahkan hilaf itu ada di dalam hadis Aisyah ini. Nahwa al-hilaf. Justru tip yang tidak ada. Maknanya Aisyah sendiri yang mengatakan perkataan hilaf. Iya betul. Dan hilaf itu adalah apa? Tempat untuk meletakkan air. Nah, Aisyah menggunakan perkataan hilaf itu asal ini. Memang inilah asalnya. Bukan Bukhari yang memilih perkataan ini. Bukan. Cuma yang membingungkan kenapa tahu-tahu Bukhari bilang tip, padahal hadisnya tak bicara tip sama sekali. Inilah teka-tekinya Imam Bukhari. Memang beliau sangat pandai. Karena hilaf ini maksud air ya. Iya, air, wadah air. Betul. Nah, kesimpulannya bab ini bicara masalah memulainya dengan air ataukah minyak wangi. Itulah sebenarnya. Maksudnya bab itu ditentukan oleh Bukhari. Betul. Hilaf ada lafaz daripada Diambil dari lafaz yang dari hadis Aisyah itu. Cuma karena para ulama mengatakan fikihnya Bukhari ada dalam bab beliau. Dari sini kita tahu yang diinginkan oleh Imam Bukhari kesimpulannya adalah memakai minyak wangi sebelum mandi itu sangat jarang. Kalau mau ihram aja. Tapi dalam sehari-harinya tak perlu, cukup air karena Nabi mencukupkan dengan air. Nah, itu terserah. Istilahnya setelah pakai baju terserah mau pakai minyak wangi atau apa. Mengantar, tak rugi. Ya kalau mau mandi pakai atur cepat hilang nanti, rugi. Nah, yang tidak paham Imam Bukhari menyalahkan Bukhari gimana memakai minyak wangi di awal mandi. Padahal bukan itu yang diinginkan Bukhari. Memang ini adalah apa? Kecerdikan, wallahul musta'an. Apa? Iya, fikih, teka-teki dalam fikih. Tapi kita lanjutkan. Fa'akhadha bikaffih. Kemudian Nabi mengambil dengan telapak tangannya. Yang mengatakan hilaf di sini berisi minyak wangi berarti apa? Mengambil minyak wangi dengan telapak tangannya. Fabada'a bi syaqqi ra'sihil ayman. Kemudian mulai meminyaki rambut kepalanya sebelah kanan, dikasih minyak dulu sebelum mandi ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Battal. Lihat dari dohirnya. Yaitu apa yang diambil adalah minyak wangi, tapi memang ini akan sangat pelik. Makanya yang betul kata Al-Hafidz, kalau kita kumpulkan riwayat, baik riwayat dalam Sahih Bukhari ataupun dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, sebenarnya adalah air. Jadi yang diambil oleh Bukhari adalah air dengan telapak tangannya. Seperti hadis yang lain. Kemudian apa? Mulai mengucurkan atau menyiramkan air ke kepala bagian kanan. Summal aisar, setelah itu ke sebelah kirinya. Faqala bihi ma ala ra'sih. Setelah itu beliau menggunakan kedua telapak tangan untuk mencurahkan kepalanya sekaligus. Baik, pada kali yang ketiga. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Muhammad ibnul Musanna. Baik. Muhammad ibnul Musanna, beliau adalah Abu Musa al-Anazi al-Basri, siqatun faqih, az-zamin. Dikatakan zamin yaitu apa? Lumpuh, karena di masa lampau beliau pernah lumpuh sangat lama. Sampai kemudian beliau berdoa. Setelah itu apa? Di suatu malam beliau sholat, tahu-tahu sembuh. Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Maka kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun sakit sudah bertahun-tahun, mudah saja bagi Allah untuk menyembuhkan. Muhammad ibn Musanna, Abu Musa al-Anazi al-Basri. Baik.
Ya. Murid yang baru mengatakan tak pernah kami lihat beliau lumpuh. Iya, itu Anda datang akhir-akhir, beliau memang sudah sehat. Dahulu kala beliau lumpuh, kata murid mutaqaddimin. Dan ini sanadnya sahih, disebutkan oleh disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar. Bukhari pun buta masa kecil. Iya, waktu kecil, waktu masih bayi buta. Ibunya doa terus, akhirnya apa? Matanya sembuh. Allah Maha hebat, Maha baik. Tak perlu putus asa. Tidak berubah doa saja. Nah, itu yang tak tahu, mungkin sudah usaha kan, berobat, sudah sambil doa, sambil usaha. Al-Kasani itu tadi menjadi tua pun tua. Iya, betul. Tak perlu putus asa, Allah Maha baik. Betul. Qala hadatsana Abu Asim. Abu Asim ini Ad-Dhahhak bin Makhlad Al-Kufi. Kalau tak salah beliau Kufi ya. Siqatun imam, dan beliau gurunya Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari guru yang ini dari guru Bukhari sendiri. Jadi Bukhari punya dua guru di sini. Cuma kali ini beliau tidak meriwayatkan langsung dari Abu Asim, tapi melalui Muhammad ibnul Musanna. Dan Abu Asim ini termasuk guru tertuanya Bukhari. Dan dari Abu Asim ini Bukhari mendapatkan sulasiat. Sebagian dari sulasiatnya didapatkan dari jalur Abu Asim ini, Ad-Dhahhak bin Makhlad. Qala hadatsana Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Qurashi. Baik, dan beliau Al-Qurashi At-Tamimi, beliau siqah. Tidak disebutkan kunyahnya, baik itu di Tahdhibut Tahdhib ataupun yang lain-lain. Ini anak Abu Sufyan. Ya, anak Abu Sufyan, tapi bukan Abu Sufyan yang sahabat. Ini level agak rendah. Hanzalah bin Abi Sufyan ini adalah guru dari siapa? Selain guru dari Abi Asim, beliau adalah guru dari Sufyan Ats-Tsauri. Ayo, qal Anil Qasim, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau kunyahnya adalah Abu Muhammad. Siqatun faqih rafi'ul qadr, alim, dan seterusnya. Beliau keutamanya banyak. Bahkan sebagian mengatakan beliau salah satu dari fuqaha Sab'ah Madinah itu. Bahkan sebagian mengatakan beliau termasuk orang paling utama di zamannya. Baik. Walaupun pernah dikritik oleh makciknya, oleh Aisyah. Kenapa kamu lahan, yaitu tidak fasih, padahal engkau orang Arab, engkau bahkan anak dari cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, orang Quraisy. Bagaimana engkau lahan? Aku tahu engkau lahan karena engkau sering bergaul dengan pembantumu yang Ajamiyah itu. Dapat nasihat dari makciknya, dia marah tapi terus belajar baik-baik. Hanzalah ini mamnu minas syaraf. Iya, alamiah ma'at ta'nis. Anil Qasim ini mu'rab. Ini ma'ruf, ada al di situ ya. Anil Syadda itu mamnu minas syaraf. Iya, mamnu syaraf, alamiah ma'at ta'nis. Baik. Al-Qasim bin Muhammad ini beliau yatimu Aisyah. Karena beliau mati waktu ayahnya masih kecil dan dia dirawat oleh Aisyah, makciknya radhiyallahu anha. Qasim itu bukan anak Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu. Iya. Makcik Aisyah ini makcik ya. Iya, makcik. Tatkala Muhammad bin Abi Bakar dibunuh oleh serombongan orang waktu di Mesir kalau tak salah. Ini anaknya jadi yatim. Adapun pembahasannya telah kita bahas tadi intinya ya. Makanya rata-rata yang membahas bagian ini syarahnya sedikit. Yang panjang itu justru di tajuknya itu pembahasan syarahnya. Tapi tatkala membahas lafaz-lafaznya sangat sedikit. Iya, karena masalah itu. Kemungkinan Aisyah menggunakan perkataan al-hilal. Betul. Maksudnya hilal itu bejana yang air. Bejana yang berisi air, betul. Karena dengan idza ini lil istimrar, menunjukkan terus-menerus sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Minnya minal janabah, minnya adalah sababiyah, mandinya karena janabah. Wallahu a'lam. Ini mandi janabah. Maka kita terus duduk. Tak masalah, boleh.